Shalom, ketemu lagi di hari Senin. Salam sadis, salam cuan. Ya, hari ini udah mulai koreksi dikit dari semalam ya. Semalam udah mulai ini ya begitu. Kok kayaknya koreksinya nggak dalam kok. Jadi udah bisa serok. Jadi serok aja. Ini masih gini di 43.000 something, 500, 43.700, nanti turun lagi 43.200. Ya kalau sampai besok gitu bisa aja dia mau turun sampai 42 sekian, 42.700, atau nggak mau dia tetap di 43. At least dia di situ ya, dia sideways di situ koreksi. Eh, Bisa serok lah, misalnya pun kalian sekarang serok, misalnya nanti dia di 43.200, 300 gitu, harga altcoin juga misalnya Polkadot ini di $19 sekian, dia turun pun nanti misalnya ke 42.700, saya rasa harga altcoin juga lebih kurang selisih dikit aja turun ngikutnya gitu. Jadi ya kalau mau serok serok aja gitu kan, nanti saya tulis rekomen. Tapi hari ini saya mau ini yang penting XRP setelah dari SEC banyak yang delisting dia, akhirnya tanggal 11 ini ada exchange yang mau listing dia lagi, kalau nggak salah OKX ya, kalau nggak salah itu di listing balik XRP ini. Kayaknya XRP bakal tanggal 11 ini kayaknya bakal tembus $1 itu, mudah-mudahan ya. Jadi sangat rekomen itu nanti kalian serok XRP itu ya, karena udah lama dia nggak pernah di listing semenjak tahun lalu, bulan 12, waktu di ini di su sama SEC ya. Jadi ini XRP sangat bagus nih peluangnya. Pas koreksi dikit gini bisa kalian serok XRP buat nanti ya. Tanggal 11 kalau nggak salah eventnya, dia di listing di OKX kalau nggak exchange itu ya. Jadi boleh kalian serok, itu sangat rekomen ya. Terus nanti ada berapa koin saya tulis lah di deskripsi ya. Uh, Juga video hari ini banyak sekali yang suruh saya bahas koin Indo. Bukan saya nggak mau, memang saya udah tegaskan saya nggak bahas karena saya nggak kenal mereka. Dan nggak heran, oh lagi ini ya, dari tahun lalu begitu, kalau ada koin Indo ini pas lagi booming mereka wah di koin, nanti selang seminggu kan, kok tolong bahas koin ini nyangkut kok. Ya deh, jangan ikut FOMO. Kalau kalian yang sudah telat, misal koin-koin itu ya, yang awal-awal masuk ya mereka rezeki cuan. Kalau yang Anda baru tahu terus ikut FOMO pasti sangkut gitu. Jadi nggak ada yang perlu dibahas. Ya, saya udah bosan dengernya karya anak bangsa. Saya itu dari udah berapa tahun denger karya anak bangsa tapi nggak ada ini gitu. Saya sih ya berharap ada nanti yang berhasil gitu. Pengen adalah koin Indonesia yang bisa uh, masuk ke pasar global gitu ya. Bukan yang selama ini banyak atas namakan anak bangsa tapi scam. Udah banyak korban anak Indo ya. Yang kasihan orang-orang susah yang berharap gitu kan. Orang-orang kecil yang kena banyak gitu. Karena mereka justru orang kecil yang kena karena uang kecil, berharap mimpi dikasih delusi gitu ya. Dengan uang kecil, oh nanti 1-2 tahun lagi Anda bisa punya rumah, oh Anda bisa punya Lamborghini, oh Anda bisa angkat martabat keluarga. Itu bullshit semua mereka jual gitu ya. Tapi yang saya harap generasi sekarang 2021 ini, saya sangat berharap juga mereka sukses gitu, bukan scam-scam selama ini yang buat jelek lah ya. Jadi saya juga ada pantau-pantau, tapi karena saya lihat nunggu perkembangan mereka, ya saya nggak ini. Tapi kalau ada yang benar-benar bisa survive di tahun 2025 nanti, itu nanti kelihatan. Ini kan banyak koin-koin baru tuh. Survive nggak survive-nya di saat bear market, kuat modal mereka bertahan atau nggak pecah, banyak juga pecah kongsi nanti. Lihatlah. Ya, jadi tunggu. Jadi sama saya bukan saya nggak ini ya. Kalau benar-benar ada yang bagus sukses, saya nggak perlu di endorse, saya bisa langsung saya promotin gitu ya. Tanpa kalian bayar saya, kalau memang karya anak bangsa yang bagus, nggak perlu kalian bayar saya, nggak perlu suruh saya endorse kalian, saya bisa langsung bilang bagus ya, saya promosikan gitu. Saya karena kalau benar-benar karya anak bangsa
ini ya, bisa mengharumkan nama bangsa, bukan yang selama ini scam. Kadang yang jelek, pernah kejadian itu, saya nggak mau sebut namanya, orang-orang luar sampai maki-maki tuh, lihat white papernya gitu ya, yang ditulis gitu, memalukan gitu. Makanya saya nggak pernah mau ini gitu. Ya saya nunggu juga ada bener-bener generasi muda, anak bangsa yang bukan pikir mau cuan mau ini itu kan, tapi bener-bener menghasilkan suatu karya yang bisa membuat nama bangsa gitu ya. Itu poin saya. Makanya sampai sekarang karena belum ada yang begitu, saya nggak pernah mau bahas koin Indo gitu ya, kecuali suatu saat mereka sudah ini, tanpa di ini ada, udah ada bukti gitu ya, mereka benar-benar sungguh-sungguh, nah itu pasti tanpa di endorse pun saya akan keluar-keluar kalau memang kualitas bagus, kalau memang ini ya. Jadi itu prinsip saya. Terus ada yang minta ini bahas soal bill di Kongres ini tuh ya, sekarang di pas tuh pajak itu masih di inilah casas, banyak mereka yang lagi upset gitu, kesel gitu kan. Tapi ya buat orang kaya sana lah, mereka kan kena pajaknya gitu kan. Ini juga lagi bentrok juga. Jadi sekarang di ini politisi sama legislatifnya lagi keras juga gitu ya, dengan diangkat juga soal apa kan FTX itu kan dia orang nomor 2 yang sponsor Biden gitu waktu kampanye kan. Jadi yang satu sisi komplain ya kan, cryptocurrency nggak boleh masuk ke ini itu ya kan. Jadi tapi sebenarnya itu bullshit. Banyak nanti politisi mau running campaign juga butuh dana, semua butuh sponsor. Jadi kalau udah dilihat, kalau orang-orang kripto sekarang banyak yang kaya-kaya ya kan, bisa sponsor, pasti di belakang bisa. Jadi buat saya ini cuma satu drama politik lah. Nanti juga belum diamandemen kok ya, walaupun udah dibilang senat apa, belum diamandemen, itu bisa judicial review, nanti bisa dibawa istilah ke Mahkamah Agung, masih ini. Jadi nggak pengaruh sekali gitu ya. Juga mereka apa tuh, sama si Charles Hoskinson waktu dia ngomong juga, dia suruh rakyat itu tekan ke Senat gitu ya, tekan ke Senat. Jadi memang kuncinya di situ, istilah wakil rakyat juga kan. Istilah Senat itu di Indo apa, DPRD ya, tiap-tiap daerah gitu ya. Jadi dia punya DPD, disuruh tekan, kalian komplain ke sana supaya kalau nggak salah ada dua pasal itu, 2 amandemen yang mereka mau tolak gitu ya. Nah itu sekilas itu masih ini urusannya masih apa. Jadi ada yang tanya kok pengaruh pajak, ya itu untuk Amerika, bukan berarti overall global mereka pengaruh kita, nggak juga. Sekarang namanya kripto ini udah di virtual dunia maya, internet itu mereka mau stop nggak bisa, banyak celah gitu ya. Yang mereka mau pertahankan sekarang kan pajak, gimana mereka mau cas-casnya dengan pajak broker yang berat lagi gitu. Itu untuk Amerika. Tiap negara kan beda-beda juga regulasinya, punya regulasi masing-masing. Jadi ada yang tanya kok efek ke ini nggak, ya nggak. Amerika buat mereka pengusaha, pemain kriptonya gitu ya. Terus juga sekarang ini yang lagi apa juga soal bill lah, bill itu sponsor itu lagi diungkit gitu ya. Tapi ya nggak terlalu inilah. Juga sekarang presidennya si Biden kan ada penyakit juga, rada pikun juga dia itu tahun depan masih bisa bertahan atau enggak kita nggak tahu juga ya. Jadi itu aja, nggak usah pusing. Jadi ada yang tanya lagi, masih tetap ada yang tanya gini soal mau invest, kok rekomen 1-2 koin untuk 1-2 tahun, 2-3 tahun. Ya bukan begitu. Ini makanya banyak yang nggak ngerti loh. Kalian banyak mau invest tuh nggak kalian pelajari. Mau invest di kripto itu tidak sama dengan kalian invest misalnya beli emas, beli tanah gitu. Itu beda, bukan begitu loh.
ya itu kripto ini fluktuatif. Dia bisa aja jatuh ke ini. Maka saya selalu bilang sekarang ini bukan untuk kalian mau long invest berapa 2 tahun 3 tahun. Justru 2 3 tahun itu kalau secara tradisional itu masa bearish gitu ya. Tolong lihat di chartnya gitu ya. Maka saya justru sarankan sekarang itu kalian lagi dan lagi, saya selalu ngomong, kalian kalau mau invest nanti untuk panjang, paling nggak kalian harus mikirkan satu siklus. Karena kripto ini, Bitcoin ini, itu kan dia satu siklus, satu putaran itu 4 tahun. Jadi kalian bukan, oh saya mau invest 1 tahun, 2 tahun kemudian, bukan begitu cara investnya. Karena kripto ini sangat volatile, sangat fluktuatif ya. Jadi nggak bukan seperti kalian pikir kalian invest beli saham reksadana gitu, taruh 2 tahun berapa dapat, atau beli invest ke tanah atau invest ke emas gitu, bukan begitu caranya ya. Makanya saya selalu bilang sekarang ini kita lihat misalnya yang ada prospek. Nah, kayak saya udah bilang, kita target sekarang nih, ini kelihatan kan udah mau bullish nih ya, bull run continue. Kalau dia udah lewat lagi ini di titik ininya yang saya bilang 42.300 udah lewat, dia sekarang udah masuk ini satu fase lagi. Kalau dia bisa menuju ke 50.000 itu udah mantap sekali gitu ya. Jadi yang sangkut-sangkut itu, waduh, harapan kalian makin besar gitu kesusul ya. Juga kalau apalagi yang sudah kemarin itu pas drop jatuh, kalian averaging down, itu kalian udah bisa TP, udah banyak yang udah komen, udah kesusul, kejemput gitu sangkutnya kan. Puji Tuhan karena ada dana. Yang kalau nggak ada dana sangkut ya terpaksa nunggu ya kan. Ya begitu, nunggu kejemput. Cuma mungkin ada koin yang agak susah kejemput. Misalnya Anda sangkut BNB 9 juta. Itu saya agak kurang yakin. Bisa aja, tapi saya masih, misalnya yang 10 juta sangkutnya itu, karena BNB sekarang lagi ditekan gitu ya. Banyak masalah lah. Dia juga akhirnya si CZ, Chang Peng Chao ya, CZ lah, Indonesia bilang CZ ya, CZ itu dia sendiri udah bilang dia akan buat Binance itu lebih kecil. Dia udah bilang, gua nggak mau nomor 1. Awalnya setengah tahun lalu ambisi buat ini buat itu. Wah, kita harus mimpi. Akhirnya udah kena tekan kiri kanan, diserang habis-habis, dia akhirnya sadar ya. Jadi dia bilang enggak lah. Jadi dia mungkin set Binance ini agak kecil, dia udah nggak target kayak dulu. Jadi dia udah tahu ya, bukan gampang makan itu paus-paus yang lebih gila lagi gitu ya. Dia mungkin baru sadar kotornya orang-orang hedge fund, orang-orang Wall Street itu ya. Kalau udah mereka masuk itu udah beda lah ya. Bukan gampang main sama mereka ya. Jadi itu. Jadi hari ini sekedar itu yang saya jelaskan kepada kalian ya. Buat yang tanya yang King Cardano suruh senggol soal pajak, ya biarin, masih dalam proses ya. Jadi nggak terlalu gimana harus di ini gini. Pokoknya orang yang pegang Cardano kayak saya gitu, saya goyang dikit pun nggak soal isu-isu gitu, karena buat saya Cardano itu saya bukan lihat hari ini. Next bull run and then next bull run 10 years later gitu ya. 8 sampai 10 tahun ke depan. Maka buat saya nggak ini gitu ya. XRP apa udah beli, taruh aja gitu. Ya, namanya mau invest kita dari uang kecil. Nah, jadi kalau mau yang invest nanti, ya misalnya yang mau invest mah, kalian tunggu, selalu saya ulang-ulang ini, tunggu masa bearish. Ya, kalau sekarang kalian beli, ini koin lagi mahal, nanti kalau bearish itu jatuh. Ya, kalau yang belum ngerti gitu kan, kalian coba periksa dulu. Saya selalu ingatkan kalian kalau mau invest, belajar gitu. Jangan dengar orang yang nggak ngerti gitu ya. Banyak yang nggak ngerti tapi sok tahu gitu ya. Kalian cari yang info yang valid gitu ya. Jangan denger yang enggak, misalnya gini, saya kemarin itu ada yang komen, saya ketawa juga. Ada yang sok komen ya, dia padahal nggak ngerti blockchain loh. Jadi dia komen soal habar, dia bilang, oh itu blockchain adalah teknologi usang udah 10 tahun gitu ya. Jadi
kan saya pernah bahas soal Habar dengan Holo itu ya, Holochain. Mereka bukan blockchain, yang satu Habar dia ledger gitu ya. Kayak ledger cara kerjanya. Sedangkan Holo dia bukan blockchain yang selalu di white paper dia boleh aja lu kata tapi belum ada proof, maka dia Holo stuck gitu. Holo masih harus banyak membuktikan, bukan sekedar tulis di white paper kami begini begitu. Ini dia sebulan lalu saya ada bahas, dia coba sampaikan dia punya ini dokumen ke Elon, saya dengar ditolak juga gitu ya. Jadi banyak orang nggak tahu, ada yang ngomen blockchain itu teknologi usang. Gue ketawa dari dia komen aja, saya udah tahu. Dia bilang Habar itu blockchain generasi 1, Ethereum generasi 2, Habar generasi 3. Gue lihat tuh orang komen, aduh ini kalau yang denger dia orang yang ngerti ya sama-sama kejebak gitu. Ya, dia nggak tahu gimana cara sistem kerja blockchain itu. Dia bandingkan lagi kalau blockchain itu seperti kalau dengan ledger itu kayak Lamborghini diganti 2 tak. Apaan gitu, gue senyum aja lihat gitu, ini orang nggak ngerti tapi sok ngerti terus ngejek gitu ya komennya ya, dia pikir ini. Jadi nah Anda jangan dapat ketemu orang-orang gitu yang mau invest tuh, Anda nanti kejebak, Anda nggak ngerti gitu ya. Blockchain itu apa, pelajari dulu apa itu blockchain ya. Jadi bukan Lamborghini atau 2 tak itu teknologi baru blockchain itu ya, yang untuk vintage financial technology, yang inilah masa depan yang lagi dibangun gitu, blockchain ini rantai yang harus kita buang teknologi lama gitu yang dipakai keuangan finansial bank-bank dulu itu yang pakai Swift code lah, pakai ini itu orang-orang lama itu ya, itu udah nggak berlaku gitu. Nah, blockchain inilah teknologi baru. Ada yang bilang usang, dia nggak ngerti blockchain ini di situ dibangun ada kerja nanti apa-apa gitu ya. Jadi orang ini nggak tahu, dia pikir dia bandingkan Lamborghini, terus kalau ledger itu lebih cepat, lebih ini itu, dia nggak tahu itu bukan soal blockchain, itu soal dia punya scalability gitu ya, terus dia punya protokol gitu kan. Makanya yang nggak ngerti itu kadang lucu. Nah, kalian mau invest belajar jangan ketemu orang-orang gitu ya. Anda akan tersesat gitu. Oke, paham? Saya selalu rekomen gini. Kalian mau pelajari, misal Anda mau invest koin apa? Saya udah kasih tahu detailnya, fundamental, sangat bagus dibahas oleh Republik Rupiah dengan gambar-gambar visualnya, kalian jadi ada satu pandangan. Kalau saya sini saya kan selalu lebih banyak kasih insight sesuatu yang orang nggak tahu gitu, yang saya dapat infonya gitu ya. Nah kalau kan juga saya nggak ini, saya karena sendiri ini channel sayur bening, jadi maka kalau mau tahu fundamental apa, saya selalu rekomen kalian ke Republik Rupiah. Kalian bisa satu gambaran di situ bahasa Indonesia jelas gitu ya. Nah, untuk mau technical analisisnya juga udah saya rekomen ke Kevin Saili gitu. Ya, yang pengen belajar TA dia bagus, kalian mau itu ya. Jadi, nah di situ kalian belajar kalau mau invest gitu. Ya. Koin yang kalian pegang itu koin apa? Jangan superstitious udah denger sana masih tetap kau bahas koin ini, kau bahas itu. Emang gua bahas terus terbang tuh koin? Enggak juga. Jadi gue juga bukan YouTuber yang bisa menginfluence negara luar, kecuali YouTuber luar yang udah famous gitu, mereka mau ini, itu pengaruh gitu kan. Beda, nggak ini gitu ya. Jadi jangan superstitious ya. Itu aja pesan saya. Nah jadi silakan serok, nanti koinnya saya tulis di deskripsi. Oke? God bless you all. Dan ya, saya seneng banget 2 hari ini saya lihat komen yang banyak dari channel ini. Cuan sangat terbantu kondisi keuangan mereka, yang bisa beli obat ya kan, terus yang dapat hasilnya untuk berobat sendiri, check up, ada yang untuk beli obat orang tua ya, banyaklah beragam itu. Bacanya sedih, terharu, tapi bangga saya bisa nolong mereka dengan channel itu, channel ini ya, banyak yang dapat cuan gitu ya, puji Tuhan lah.
Jadi mudah-mudahan channel ini terus memberkati kalian yang dalam keadaan finansial kesulitan, juga yang bisa bayar uang sekolah anak, ada juga yang anak muda bisa bayar uang. Banyak sekali manfaatnya. Puji Tuhan, sangat bangga, sangat senang lihat kalian terbantu gitu ya. Jadi salam Sheryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.